Selamat datang kawan muda di channel YouTube Sabda Jarja di konten Bersabda. Jadi kali ini kita kedatangan narsum yang menurut gua cukup berkompeten di kalangan anak muda, dan beliau ini sosok yang luar biasa sih menurut gua, khususnya di kota Jakarta Barat ya. Makhluk gaib. Iya, semua. Boleh perkenalan bang, nama lu siapa bang? Oke. Nah, nama gua Adius. Biasa dipanggil Adi atau Adius. Gua tinggal di Selama Brimob. Nama Pinang. Jadi sekarang ini kita ada di daerah Rawasari. Lebih tepatnya di mana bang? Di Rawasari Selatan. Rawasari Selatan, dan kebetulan sekarang dia ini sudah mempunyai usaha yang menurut gue sih kecil-kecilan tapi perharinya sangat menjanjikan. Bukan begitu Bang Adis? Sebenarnya sih usaha ini usaha keluarga, cuman hanya meneruskan doang. Jadi lebih ke diamanatin lah buat mengelola usaha keluarga. Kalau untuk omset ya lumayan lah. Jadi beliau ini sekaligus seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, bukan begitu bang? Belum lulus tapi Belum lulus. Udah semester berapa bang? 7. Udah semester 7. Jadi gini bang. Sambil ketawa begini ya? Boleh. Bebas bang, bebas. Jadi gini bang, sedikit gua cerita dikit bang ya. Gua buat konten Bersabda ini tujuannya itu YouTube ini sebagai wadah keluh kesah gua bang. Apa yang gua rasain, apa yang gua keganjalan yang menurut gua ini harus perlu dibahas nih. Nah, kenapa gua buat konten Bersabda ini? Bersabda itu kan perkataan ya. Jadi kita ya ngomong-ngomong lah, tapi santai, ngomong-ngomong santai. Jadi kurang lebih gitu bang. Gak apa-apa sih, bagus. Jadi selagi itu dituangkan ke hal yang positif, kenapa enggak? Siap. Apalagi kan menghasilkan. enggak sih, belum Ya, di zaman pandemi ini belum kan sih. Kayaknya pengeluarannya udah lebih dari ininya nih mah. Untuk konten ini aja. Jadi gitu bang. Oke. Jadi sebagai masih anak muda yang sudah mempunyai usaha nih bang, lu menurut gue sih luar biasa bang. Apalagi tinggal di mana bang? Gue tinggal di asrama Di daerah Brimob Cipinang. Brimob Cipinang. Apalagi dekat sih Cipinang ya. Nah, Jadi kalau nggak salah usaha lu sudah pernah masuk di ini enggak bang ya? Di TV kuliner ya? Di Trans 7 ya? Di YouTuber juga yang Sering. kuliner udah sering ya? Cuma jarang tampil. Ya inilah beliau nih bos, selalu rendah hati tapi saatnya menginjak dia akan injak. Enggak lah. Jadi gitu bang. Jadi kalau untuk mau berkunjung cek aja di Rawasari di depan Bebek Saleru di daerah Rawasari. Sop kaki Sari Raos. Jadi gitu bang. Nah sekarang bang nih, kalau di dunia usaha lo udah gak usah perlu diragukan lagi lah bang ya, karena penghasilan per hari lo udah juta-jutaan lah ya. Enggak. Ini diralat dulu nih, bukan penghasilan gue nih, maksudnya penghasilan buat keluarga lah. Oh betul. Karena perusahaan keluarga ya kan. Oh betul. Kayak gitu bang. Nah sekarang yang pengen gue concern gue tuh bang, lu sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, melihat dinamika sosial yang ada di Jakarta ini bagaimana sih bang? Kalau untuk sosial sih, ya mungkin gak hanya di Jakarta ya, di mana-mana juga yang namanya sosial pasti ada kan. Cuman memang kan dia lebih tersorot Jakarta karena kan ibu kota. Ya betul. Ya kan. Ya kalau menurut gue, ya mau gimana, memang kan masih banyak lah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan, terutama kehadiran negara di sini. Tuh, jadi memang ya sosial itu kan terus ada gitu loh.
Nah, kan tadi lu menyinggung nih Bang ya, bantuan dari negara ya. Sekarang seberapa efektifnya sih bantuan negara yang udah diberikan oleh negara nih untuk masyarakat yang di bawah garis kemiskinan ini Bang, menurut lu Bang? Sebenarnya sih bantuan itu kan memang kalau dibilang untuk mencukupi kan nggak mungkin, ya kan. Tapi kalau untuk yang namanya bantuan itu kan ya tergantung kita mengelolanya gitu. Sekarang kita dapat bantuan, kalau kita nggak bisa ngelolanya ya sia-sia. Jadi kita nggak bisa nyalahin pemerintah juga yang ngasih bantuan segini segitu. Ya tergantung kitanya. Kalau misalkan kita dikasih bantuan sekian, terus mindset kita rubah untuk mengembangkan ya kan bantuan itu. Ya kalau untuk menghilangkan enggak ya, tapi setidaknya untuk mengurangi masih bisa masuk akal. Kalau menurut gua ya, itu menurut gua. Mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari gak? Kalau masalah mencukupi itu kan tergantung kitanya. Cukup enggaknya kan kita yang menentukan. Karena gini loh, dalam bahasa cukup itu kan ada kebutuhan dan keinginan. Betul. Ya kan? Ya kalau masalah cukup nggak cukupnya, ya namanya manusia kan pasti nggak akan pernah cukup. Makanya balik lagi kita, kalau kita merasa bersyukur, ya apapun yang kita terima pasti cukup. Gitu loh. Itu kan itu menurut pandangan gua ya. Kalau gue sih mikirnya begitu. Kalau dibilang cukup atau enggak, ya pasti jawaban semua orang nggak akan cukup. Jadi Gitu loh. misalnya nih Bang, dia kita lihat sudah keadaan mampu, tapi dia masih mengambil menerima bantuan sosial itu. Menurut lu di mana nih yang salah, datanya atau apanya nih Bang? Sebenarnya sih salah di mindset orang tersebut. Jadi gini loh, miskin itu kan yang menentukan orang lain yang ngecap, bukan diri kita sendiri kan. Nah tapi yang memiskinkan hidup dan kehidupan ya kita sendiri. Kayak contoh misalkan gini, lo punya standar miskin dulu itu apa sih? Kan masalahnya itu. Ya. Benar gak? Betul. Standar miskin itu apa? Sampai sekarang pun maksud miskin ini apa? Kan kita belum nemu juga. Banyak kadar-kadar dan standar-standar miskin. Nah itu dulu harus kita cari tahu. Kalau masalah lo miskin lo kaya itu kan cuma status, dan yang menentukan kan orang yang melihat. Ya kalau misalkan gini, lo bilang gua miskin, ya kan, orang nggak mampu. Tapi ketika gue yakin gue mampu nih, tanpa bantuan pun gue bisa hidup. Nah lain lagi misalkan gue kaya, lo nuduh gue kaya, ngecap gue kaya, lo orang kaya deh, ngapain dia dapat bantuan sosial? Berarti kan yang salah mindsetnya. Harusnya dia sadar dia kaya, ya kan? Nah berarti kan ada salah di mindsetnya. Berarti dia yang memiskinkan hidup dan kehidupannya. Bukan, tapi gini Bang, ada yang pernah bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang tuh Bang. Nah, yang orang yang ini kan yang mampu ini kan memang yang tadi gue bilang Bang, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Money is power, bos. Sekarang gini, semua orang butuh uang, ya betul, memang betul. Cuman apa mau lo diperbudak sama uang? Sekarang uang benda mati, lo benda hidup. Bukan. Ini gue potong nih Bang ya. Dulu. Boleh. Sekarang gini, uang kan benda mati. Betul. Uang yang ngatur siapa? Yang ngatur kita sendiri. Nah, sekarang kalau uang yang ngatur kita sendiri, kenapa kita nggak bisa ngatur uang? Kan bahasa gitu. Kenapa kita yang ngatur uang? Ya kan? Bukan. Karena gini Bang, ini gua lupa nih kata-katanya ya, tapi Bung Karno pernah bilang gini Bang. Jauh juga memang Bung Karno dia. Bener. Lebih. Enggak, Bung Karno pernah bilang gini, ini gue lupa kata-katanya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Enggak, gue nggak tahu malah. Ya, cara kerja. Jujur aja gue nggak tahu. Jadi kita harus kalau jangan ketawa dong. Enggak. Dia masuk mau nangis, bebas kan? Tapi bebas ya bisa. Betul. Maksudnya Bung Karno pernah bilang gini Bang. Dalam pidatonya itu dia bilang gini. Tanggal berapa itu? Aduh, angga lagi. Gue udah lupa kata-katanya lu. Ini lagi. Dia bilang kalau nggak salah gini ya, lupa gue nih. Dia bilang kita tuh harus menghasilkan uang, karena kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak menghasilkan uang, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena
cara kerja dunia ini emang butuh uang. Itu waktu dia sebelum mau bentuk Nasakom, kalau nggak salah ya, ingat gua. Betul. Ya sekarang gini, kalau kita mau uang kita harus kerja. Ya memang benar. Cuman kan Buya Hamka juga bilang, kalau cuman kerja, babi di hutan pun kerja. Gitu loh. Ya kan? Ya sekarang gini, tujuan lo kerja itu apa? Untuk cari uang, menghasilkan uang Ya. buat kehidupan. Yang jadi permasalahan kan bantuan sosialnya. Ya, Bener gak? betul. Ya sekarang kan lu udah dikasih, kalau ibarat mau mancing kan dikasih umpan nih. Ya. Bantuan sosial itu berupa uang. Nah, Tarik garisnya, nah lu udah dikasih modal, ya lo kembangkan. Gitu loh. itu bang. Sekarang gini Boleh kan, kita hitung-hitungan nggak sih? Kita rinci lagi. ya, Nih, misal dia punya anak 4. Satu katakanlah udah bekerja dengan gaji buruh lepas lah ya. Kita buat 2,2 juta lah ya. Ayahnya itu gaji juga, tapi buruh lepas juga. Kita total 5 juta per bulan. Dengan anak biaya sekolah, makan per bulan, uang biaya SPP dan lain-lain. terus Ya, untuk sebulan itu mana mungkin cukup. Jadi yang tadi gue bilang bang, ini bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini efektif tidak sih? pertanyaan gue balik ke lo deh. Ya. Dengan gaji 5 juta dan 12 satu keluarga, Nah, lo pernah dengar gak tukang beca yang bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana? Berapa penghasilan tukang beca? gue pernah dengarnya tukang bubur naik haji. Nah, berapa penghasilan tukang beca? Sampai nggak 5 juta di sebulan? Enggak. Nggak sampai. Tapi dia bisa menyekolahkan anaknya ke lulus sarjana. Bahkan jadi ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter. Lo percaya itu gak? Percaya. Nah, sekarang yang jadi masalah, lo tadi bilang dia punya gaji 5 juta, dia bisa menyekolahkan dengan anak sekian. Nah, Balik lagi ke lo, seberapa pun penghasilan lo, ketika lo nggak bisa manajemen keuangan, lo nggak akan sanggup. Disitulah timbul yang disebut kebutuhan dan keinginan. Makanya lo harus bisa range dulu kebutuhan dan keinginan lo gimana. berarti Sekarang gini deh, lo gaji kalau 10 juta. kalau boleh gue simpulkan, masyarakatnya, warganya juga harus survive Iya atas jelas diri lah. sendiri ya. Iya jelas lah, sekarang kan makanya dibilang ubah mindset. Jadi Itu yang paling utama. kalau ada yang bilang gini bang ke gua, jangan sesalkan jika engkau terlahir jadi orang miskin, tapi salahkan dirimu jika sampai mati engkau jadi orang miskin. Sekarang miskin itu luas. Iya, maksudnya kesimpulannya begitu kurang Sekarang kan lebihnya. gini, lo jangan sesalkan ketika lo lahir miskin, Ya, dan jangan sesalkan jangan ketika lo salahkan, mati. jangan Nah salahkan dirimu. sekarang gini, lo lahir miskin, Hmm, di dalam kehidupan lo berusaha agar ketika lo mati lo jadi miskin. iya, maksud gua. Itu yang jadi kondisi. Sekarang kan gini, lahir dan mati itu kan proses perjalanan. Antara lahir dan kematian itu kan ada kehidupan. Hmm, Di kehidupan itu lo harus berusaha. hmm, Tuh, sekarang lo nggak mau berusaha, hmm, lo selalu mengeluh, lo nggak pernah bersyukur, hmm, ya nggak bakalan. Dan satu lagi kuncinya, Tuhan itu memberi lo, dan lo juga harus memberi yang lain. Enggak, kalau menurut gua kadang Tuhan sih suka bercanda ya bang ya. Salah lo. Asli, gua Tuhan nggak pernah bercanda, lo yang selalu nggak ingat sama dia dan lo yang selalu bercanda. enggak, gue pernah kayak bukan ya, pernah ngerasain, maksudnya gue kayak misalnya nih gue udah plan gue nih plan A nih, kan kalau cara kerja gue gini bang, kalau cara gue plan A gue udah gue pikirin, kalau ini gagal gue harus punya plan B, plan C dan plan D gitu bang. Nah gue udah ternyata plan A digagalin sama Tuhan nih, dibelokin dikit lah, bukan digagalin. Nah gue mau nggak mau kan harus buat plan B, plan C dan plan D dong. Nah ternyata ujungnya Tuhan ngasih jalan, tetap hasilnya akan di plan A, sementara gue udah buat plan B, plan C, plan D, yang akhirnya gue nggak bisa memuaskan. Sekarang gini, Yang kayak kemarin lah kejadian. ya sekarang gini, pertanyaan gue, apakah yang terbaik menurut lo itu terbaik menurut Tuhan? Belum tentu. Sementara apakah yang terbaik menurut Tuhan itu untuk lo, itu yang terbaik juga buat lo? Mestinya iya ya. Simpel kan? Nah, Sekarang gini, lo pakai plan A, nah,
Lo misalkan plan A dari sini mau ke mana? Mau ke Oyo. Oyo misalkan, mau ke Oyo. Lo lewat Mangga Besar. Itu kan plan lo. Kalau sampai Mangga Besar lo tabrakan, apa kalau sampai ke Oyo? Enggak. Nah, ketika lo dari sini mau ke Oyo, lo mutar lewat Tambora, lewat Kebon Jeruk. Tapi lo nanti nggak tabrakan. Tapi lo sampai di Oyo. Mana yang lo pilih? Ya. Yang B. Nah, itu plan B rencana Tuhan, karena sejati gini loh, segala sesuatu yang terbaik menurut Tuhan untuk lo itu yang terbaik untuk lo. Tapi kalau segala sesuatu yang terbaik untuk lo tidak terbaik untuk Tuhan, itu bakal celaka. Ya, karena kan gue berpatokan gini bang, karena kalau kita berusaha hasil nggak bakal mengkhianati lah. Betul. Tapi kan kadang kan yang makanya tadi gue bilang Tuhan tuh kadang suka bercanda. Betul, gue nggak tahu ya, gue ngerasain sih, jadi gitu bang. Kalau gue sih mikirnya nggak, Tuhan tuh nggak bercanda. Justru Tuhan tuh memberikan sesuatu yang terbaik. Udah di warung Adius di depan, ada. Anda, justru Tuhan tuh memberikan yang terbaik dengan berbagai caranya. Itu loh. Yang tadi gue bilang, caranya itu banyak, walaupun hasilnya sama. Kayak misalkan gini, lo kerja di 3 perusahaan atau di 1 perusahaan, tapi hasil lo segitu-gitu aja, ya kan? Ya, itu emang udah jalan Tuhan, gitu loh. Makanya kan udah bilang, lo nggak akan pernah bisa kejar rezeki lo seperti yang lo pengen. Seandainya gini, lo keluar, Tuhan cuma ngegarisin lo hari ini dapat 1 juta. Ya lo mau keluar dari pagi sampai sore atau lo dari pagi sampai siang, ya hasilnya segitu. Nggak gini. Ini ada juga nih yang pernah bilang ini gini ke gue bang. Gue lupa kata-katanya. Tapi poinnya ya. Ketika Tuhan memberkati keuanganmu, jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkan standar memberimu. Berarti Ketika Tuhan melebihkan rezekimu, ketika Tuhan menaikkan standar hidupmu, ketika Tuhan melebihkan rezekimu, jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkanlah standar memberi dan sedekahmu. ya nggak maksud gua. Nah, Ayo bapak. gua keren tau bang, gua mah buset dah. Gua juga seorang ini bang. Nah Ya, itu gitu. yang tadi gue bilang, kan tadi gue bilang gue singgung. Lo dikasih Tuhan, Nah, lo juga harus memberi. iya, nah maksud gua kadang kan di masyarakat kan lupa nih, masyarakat pada umumnya ya, ini Tuhan udah kasih lebih nih, tapi dia ya lupa Sebenarnya bukan lupa. apa. Jadi hal-hal seperti itu hal sepele, kecil. Jadi orang tuh lebih banyak memikirkan hal-hal yang besar dibandingkan yang kecil. Padahal besar itu awalnya dari kecil. Nih kayak misalnya nih, ada nih teman kita nih bang ya, dia kemarin dapat 1.500.000, ya kan? Nah dia katanya, wah gue mau ntar di bulan besok nih, gue dapat dari itu, gue mau jalan-jalan ke Jogja. Dia udah naikkan nih standar, dia udah kata Tuhan, gue udah kasih peluang nih buat naikin standar keuangan lo nih. Tapi dia gunain untuk yang manusiawi memang. Ya sebenarnya sih gini. Tapi dia lupa. Ya, Harusnya dia naikkan standar memberinya nah, dulu. sekarang gini, dan makanya gue bilang, lo nggak bisa nyalakan seorang lah kayak gitu. Karena gini loh, manusia itu tepatnya lupa dan hilang. Itu harus digaris bawahi gini. Ya. Ya kan? Makanya kan gue bilang, pernah gue berkali-kali bilang, jangan jadi kaum mayoritas Maksudnya tuh? terkait hal-hal yang buruk. Jadilah kaum minoritas aja yang gak lihat orang tapi jelas. Misal? Ya kayak tadi misalkan gini, orang lupa nih, udah dikasih rezeki lupa. Itu kan mayoritas orang seperti itu. Ngapain lo jadi mayoritas itu? Kalau jadi tarik ke minoritas, oh ternyata kebanyakan orang itu ketika diberi lupa. Gue nggak mau kayak gitu. Ketika gue diberi gue harus ingat. Berarti kan lo nggak masuk ke dalam kelompok itu. Ya. Nah berarti kan kelompok kecil, minoritas. Ya. Itu yang harus lo pahami. Ya memang sifat manusiawi sih ya.
Ya sifat Ada- bener sifat ada- manusiawi. Cuma kalau ketika lo tahu, lo lihat, lo dengar dan lo nggak lakukan itu, ya lo jadi orang yang bodoh sekali. Ketika lo tahu, lo lihat, lo dengar, tapi lo nggak mau melakukan, itu orang yang paling bodoh. Kayak misalkan gini, lo tahu nih si A punya duit 1,5 juta, tadinya mau buat begini, tapi nggak laksana. Ya ketika lo dapet duit 1,5 juta, lo jangan seperti dia. Lo harus benar-benar sisihkan, oh niat lo kesini gitu. Kalau lo ngikutin dia, ya sama aja dengan jebol jurang lo ikut. Nih, Nah, kalau gua kan punya prinsip sendiri lah soal itu. boleh, Gua punya patokan sendiri di situ. benar, boleh punya prinsip, boleh. Setiap orang memang harus punya prinsip. Cuman prinsip itu harus diletakkan di mana? Iya, gua kalau nggak maksud gua kalau gua bang, yang tadi kalau gua bilang kalau Tuhan menaikkan standar hidupmu, kau harus memberikan. Gua patokan gua itu. Jadi kalau misalnya gua dapat rezeki lebih nih, boleh dicek. Gua ada aplikasi kita bisa. Gua nggak mau. Ya maksudnya kita bisa.com. Lagian enggak tadi lagian lu minta gua ngecek mau ria. Bukan. Enggak maksud gua punya Lagian prinsip. ngapain? Gua punya prinsip di situ. Tapi kan ada teman kita yang baru dapat. Sekarang gini, lo nggak usah sibuk memikirkan orang. Iya sih. Iya kan, sekarang gini, lo dengan lo memikirkan orang, banyak kerugian yang lo dapat. Betul sih. Buang waktu, Betul sih. buang pikiran, Betul sih. memori di otak lo penuh. Yang ujung-ujungnya memori otak lo ngeheng. Mau ngapain? Orang gini, ya gue kasih tahu nih. Harusnya tuh orang yang mikirin kita, bukan kita yang mikirin orang. Yes. Betul itu bang. Itu, kita pusing-pusing. Jadi menurut lo nih sosial kita ini kan kan warga masyarakat Indonesia kan hedon ya bang ya. Kalau hedon itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tidak bisa kita kumulatifkan ya, orang Indonesia itu hedonis enggak semua. Tergantung oknumnya. Gitu loh. Kalau lo cari semua orang Indonesia itu hedonis, nggak bisa. Karena ada yang orang nggak suka belanja, dia lebih suka berinvestasi. Ada yang lebih suka dia makan dengan seadanya tanpa harus makan di restoran. Ada yang cuma dia liburan dengan cara apa, gitu loh. Itu mah oknumnya doang. Ya, mungkin gini. Kenapa gue bisa bilang hedon? Sekarang kita boleh riset lah. Ini keluaran HP terbaru pasti ada warga Indonesia yang berbondong-bondong untuk berburu. Sebenarnya orang Indonesia itu daya konsumtifnya tinggi. Betul. Karena Nggak kedua ya. boleh dong. Karena pertama kenapa gue bilang karena Gimana? pertama karena melihat tetangganya udah ada barang dan ini sementara dia tidak sadar diri bahwa sebenarnya dia belum sampai di titik kayak teman kita lah yang keuangannya belum stabil tapi dia sudah apa ya kita katakan ya sudah Penghasilan 50, gaya hidup 70. ya sudah amat tarik enggak gue benang itu bingung aja. bahasanya gue bingung nih Ikut sih. Iya. sudah beli mobil lah kita bilang ya yang mana keuangan belum stabil tiba-tiba beli mobil dan lain-lain kan itu hedon bang. Sebenarnya gini loh, kalau gue nggak karena menurut gue gini, pendapatan dan pengeluaran itu harus minimal berbanding lurus biar nggak boncos. Sekarang gini, makanya tadi gue bilang lo nggak bisa ngejat orang, itu kan hanya oknum. Betul. Benar nggak? Sebenarnya berkeinginan itu boleh Boleh nggak ada yang salah di situ. cuman berkeinginan itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Betul. Kayak orang yang aman itu, ini sih gue nasihat dari tante gue ya. Ya. Ketika standar hidup lo 50, jangan coba-coba hidup di 60 atau 50. Tapi hidup lo di standar 30. 20-nya itu lo tabung atau lo investasi. Tuh, itu yang gue dapet ilmu dari tante gue ya. Kalau di gua bilangnya gini bang, barang siapa yang sadar lebih awal di masa tua dia akan tenang-tenang aja. Pokoknya di masa muda nih kita sadar nih, berarti kita nggak boleh yang namanya konsumtif, hedon.
Karena Sebenarnya nanti di gini. masa tua kita akan kelimpungan sendiri. Sebenarnya gini loh, kalau namanya orang sadar itu gampang. Apa? Yang susah itu stabilnya. Ketika contoh misalkan gini, lo tukang minum alkohol ya, lo sadar nih, gue sadar, gue nggak mau ngelakuin lagi. Nah dari mulai lo ucap itu kan hidup terus berjalan. Gimana caranya lo biar bisa stabil dengan ucapan itu yang susah. Sementara kita ngelihat teman kita udah bawa ini, udah punya handphone ini gitu ya. Makanya kan ada yang pernah bilang, gue pernah dengar di salah satu apa gitu. Ketika jangan lo iri ketika temen lo, ketika lama lo gak ketemu temen lo, terus temen lo punya mobil, punya rumah, punya segala macam, lo jangan iri. Tapi irilah ketika lo ketemu temen lo, dia sudah berubah, dalam arti kata hidupnya lebih baik, ya kan? Dia ahli sedekah, dia ahli ibadah, dia harus iri. Hidup baik belum tentu ya punya mobil, punya rumah ya, itu nggak jadi standar. Karena yang punya rumah, yang punya mobil belum tentu hidupnya lebih baik. Di mata masyarakat sudah. Itu Kan penilaian kita kan di mata masyarakat, Bang. Betul gak sih? Iya dong. ya sekarang Ukuran nggak usah jauh ke masyarakat. Kan tadi gue bilang hidup kita ini yang nilai orang. betul. Nggak usah jauh ke masyarakat. Ke adek orang, ke bapak lo, ke emak lo, ke adek lo, ke abang lo, itu mereka nilai. Nah, Karena memang penilaian itu dia yang buat. betul. Itu loh. Ya sekarang gini, lo mau dengerin penilaian dia. Nah, Sekarang gini, penilaian itu jangan harusnya lo jadikan apa? Kritik untuk maju, betul. bukan malah untuk menimbulkan rasa iri. Itu loh, ketika lo, wah si Sabda belum punya mobil nih, adik-adiknya udah punya mobil, otak lo jalan, gimana caranya gue bisa biar punya mobil, bukan malah lo iri sama, oh gue hidup apa? Bilang lah, oh dia hasil begini, itu urusan dia. Yang ada di otak lo tuh gimana caranya gue bisa lebih dari dia, apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue manage, apa yang harus gue kerjakan, itu yang harus di otak lo. Itu lo. Kalau lo cuma sibuk dengerin orang tanpa lo koreksi diri lo sendiri, ya nggak bakalan. Karena sejatinya gini, orang berubah itu bukan karena orang lain itu hanya pembantu. Lo berubah tuh karena diri lo sendiri. Ketika diri lo mau berubah, Nah, itu jadi acuan juga lah, Bang. Misalnya kayak gini, gue potong nih ya. Misalnya nih orang tua kita nih, misalnya orang tua kita nih, misalnya bilang gini, Sabda, gimana sih udah kerja 5 tahun, belum bisa punya kendaraan apapun, belum bisa ngambil rumah di mana gitu. Kan itu kan sebagai cambukan sendiri, Bang. lah iya kan tadi. Makanya kan gue bilang, ya udahlah, mau nggak mau gua kerja lebih giat. Lah iya kan tadi gue bilang sama lo, ketika lo dikritik lo harus punya konsep apa yang harus lo bilang. Si Sabda nih kerja 5 tahun. Tadi dulu kan gue belum kelar, tapi kan di dalam perjalanan hidup kan gini, Bang. Oh, gue mau beli handphone ya, temen gue udah handphone yang tercanggih nih. Gue mau kesini nih karena temen gue udah kesana nih kan. Di dalam perjalanan hidup pasti ada yang begitunya, Bang. Kadang tujuan itu kadang di setengah perjalanan tuh pasti ada yang ini ya. Itu kan balik lagi ke lo. Sekarang yang jadi pernyataan apa yang jadi masalah itu kan gini, kenapa ketika lo udah kerja 5 tahun lo nggak bisa beli apa-apa? Orang tua kan pertanyakan, berarti kan ada yang salah sama lo. Nah di situ introspeksi diri. Makanya tadi gue bilang apa yang harus lo manajemen, apa yang harus lo lakukan, ya kan? Apa yang harus lo segerakan. Sekarang kayak misalkan lo punya target dari omongan bapak lo nih, lo punya target Nah, itu misalkan, contoh, jangan. iya misalkan contoh. Tarik dong rambut bapak gua. Iya kan contoh. Sabda 5 tahun kerja nih nggak punya apa-apa. Ya lo planning. Berarti gue mesti 5 tahun nih bisa punya sesuatu. Apa nih mobil? Ya lo fokus ke mobil. Handphone tak dulu. Kalau lo bercabang-cabang nggak bakal bisa. Lo mau deketin cewek, ya kan? Lo sayang sama dia, lo mau deketin. Lo kejar nggak? Betul. Kalau lo ada yang ngegodain lagi terus lo ambil itu, lo dapetin nggak? Enggak. Nah iya itu aja simpelnya. Fokus lo kemana? Fokus lo ke dia, fokusin. Yang lain abaikan. Gitu loh. Jadi kalau lo punya target, lo punya tujuan, satu dulu selesaikan.
jangan kesono kesini macam lo berak duit aja kan. Perintah lo. Iya gitu loh, lo mau nikah tahun ini ya udah lo fokus tabung buat nikah, nggak usah lo pengen beli motor, pengen beli ini. Nanti setelah lo udah nikah lo planning lagi setahun lo pengen punya apa, fokus jadi satu-satu bertahap. Kecuali lo lahir memang dari perut orang kaya, beda cerita, nggak usah di planning, tinggal minta mah beli ini pak, beli ini. Kayak pohon dalam pot, hujan dipindahin, panas dikeluarin. Iya kan? Berarti proses perjalanan hidup lo udah banyak juga lah bang ya? Ya alhamdulillah. Udah banyak lah ya. Sebenarnya sih proses hidup semua orang pasti banyak. Cuman untuk introspeksi dan belajar itu lebih sulit. Berarti ini gini bang, berarti secara nggak langsung tadi yang kita obrolin itu sebenarnya pemerintah itu sudah menunaikan kewajiban mereka. Seperti yang seperti yang di dalam Undang-Undang Dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar ditanggung oleh negara. Sebenarnya gini Tapi ada kawan kita kan yang acuannya itu nih, tapi masih belum puas nih. Enggak, gini loh, tadi ada yang namanya yang lokal itu dulu. Sekarang gini, pemerintah sudah hadir. Tapi ada tapinya. Tapi belum menjangkau semua. Gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini loh, setiap yang kita lakukan itu kan berproses. Nggak ada orang yang makan cabai lo bikin program promosi, nggak mungkin, pasti berproses. Dalam proses itu kan ada yang tiba-tiba miskin jadi kaya jadi miskin, ada yang baru lahir, ada yang udah meninggal, itu kan proses tuh. Gitu loh, jadi kita nggak, kalau kita nyalahkan negara nggak etis juga, karena kan nggak etis berarti bang. Yang penting kan negara di situ poinnya udah hadir di situ kan, untuk yang untuk setidaknya menggugurkan kewajiban dia sebagai negara. Bukan menggugurkan kewajiban, yang begini nih menggugurkan kewajiban. Memang kewajibannya dia. Iya memang kewajibannya. Salah anda kata menggugurkan kewajiban. Ya setidaknya dia memang sudah kewajiban hadir, dia. Sudah hadir. Iya, cuman kan dalam melaksanakan kewajiban itu kan berproses. Yang namanya proses itu kan butuh waktu. Seperti itu. Bukan gujuk-gujuk nih bikin program begini-begini selesai rakyat miskin hilang, nggak mungkin. Ya kan orang hidup aja berproses, hidup, lahir, tumbuh, mati, nggak ada kan? Itu loh, semua itu berproses. Cara pandangnya bijak juga. Sebenarnya sih nggak bijak. Beda sama yang kawan kita yang cara pandangnya tuh seolah-olah ya. Tunggu, lo jangan begitu. Sekarang gini. Kan gue belum kelar bahasa. Enggak, lo jangan menjudge begitu. Sekarang gini, setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Betul. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda, nggak mungkin sama. Ya, percaya. Jadi biarkan orang berpikiran berbeda dengan pemikirannya dia. Gitu loh. Ya, jangan lo, pemikiran biarin aja. Toh satu pemikiran, dua pemikiran, tiga pemikiran nanti tergabung jadi satu. Iya, dia dari cara pandangnya menurut ya gua biarin. Ada masalahnya apa? Salah. Kok salah? Ya itu. Dulu termasuk terlalu dini bilang salah. Tuhan aja nggak pernah bilang orang salah. Kalau menurut gua setelah kita diskusi ya, menurut gua cara pandangnya agak keliru. Tadi lo bilang salah. Salah keliru. Lihat mana nih? Keliru. Ya kan? Keliru. Karena dia Iya kan? Karena menurut dia selalu pemerintahnya harusnya ada di sini nih, di sini. Menurut gue bilang nggak bisa kayak gitu bang. Di sini poinnya itu pemerintah sudah hadir di tengah kita masyarakat. mau ngebahas apa ngomongin orang nih? Gibahin orang itu nggak apa-apa. Ya kan? Kita jadi nggak bermutu kontennya nih. Jadi gitu poinnya berarti di sini. Pertama poin gue gini bang, seperti yang tadi gue bilang, seharusnya masyarakat itu harusnya dia harus survive, jangan bergantung dengan bantuan sosial pertama. Ya kan pemerintah udah bilang. Ya, nah tapi ada yang jadi sebuah stimulan kan itu harus jadi sebuah prioritas dalam keluarga dia untuk dapat bantuan sosial. Intinya mah gini,
rubah aja dulu mindsetnya dulu. Karena gini loh, seberapapun lo dikasih bantuan, kalau mindset lo nggak berubah, itu nggak akan berguna. Kayak contoh gini, lo gak kasih nih, kan gue kasih bantuan 1 juta. Mindset lo cuma beli ini, selesai. Tapi ketika mindset lo, gue dikasih juta nih bantuan nih sama orang nih. Wah, gue buat apa nih? Gue buat usaha kali nih. Usaha pun jangan belum langsung jadi buka restoran. Mana cukup usaha 1 juta? Siapa bilang? Pengusaha besar itu dia dulu itu pengusaha kecil. Ya, berproses. Itu. Sekarang lo dikasih 1 juta, lo bisa jual nasi uduk. Ya, harusnya mikirnya untuk ke arah ke sana Mindsetnya kan? masyarakatnya. Tuh jangan lo kasih 1 juta, mana cukup Pak, gue mau dagang indah gini. Ya lo juga harus sadar diri, tahu diri dan bisa jaga diri kalau kata SID. Kunci itu ketiga, sadar diri, tahu diri, bisa jaga diri. Memang gue kalau tokoh masyarakat yang kayak gini, gue diskusinya Gue bukan tokoh masyarakat, gue nggak tokoh masyarakat. Gue cuma penggiat sosial. manusia biasa, enggak juga. Penggiat sosial bukan Enggak juga. pilar sosial. Gue memang kuliah di fakultas sosial, tapi gue bukan penggiat sosial, bukan pilar sosial. Nah, kita sekarang gini Bang ya. Pernah ada yang bilang gue kayak gini. Dalam segi keadilan, kalau kita bicara tentang sosial, kalau kita bicara tentang kiri, kita bicara tentang pemberontakan dan lain-lain. Keadilan ya, kita bicara keadilan. Kalau kita bicara kanan, kita bicara tentang agama dan lain-lain. Keadilan ini kan kita kan bentuknya tidak fair menurut gue ya. Menurut lo adil, menurut gue belum tentu. Ya kan? Nah, masyarakat pun sama. Jadi permasalahannya apa? Ada yang dapat bantuan, ada yang enggak. Ya. Nah, ini yang keadilan yang mau bagaimana yang harus kita tuntutlah ke pemerintah. Ya sekarang kan tadi dibilang semua itu kan berproses. Atau kita mau demo ke istana? Ya, nggak usah. Sekarang gini, itu kan berproses. Sekarang si A nggak dapat, besok kemungkinan dia dapat. Si C nggak dapat, besok dapat. Itu kan proses. Kan tadi gue bilang, semua itu berproses. Itu loh. Ya nggak mungkin semua bujuk-bujuk jadi. Orang yang bangun rumah aja berproses. Beli tanah dulu, beli bata dulu, beli semen dulu, beli genteng baru jadi rumah, nanti beli isinya. Semua kan berproses. Ya nggak bisa lah. Berarti bentuk keadilan sejati itu bukan dari bentuk apa yang dia dapat, tapi proses yang dia jalanin gitu. Iya iyalah. Sekarang apa yang dia dapat itu kan hasil dari proses. Kayak lu dapat bantuan sosial, prosesnya gimana? Daftar dulu di TKS, tunggu, daftar tunggu, ya kan? Baru dapat bantuan, itu kan proses. Nggak mungkin kan lu daftar besok keluar, emang lu makan cabe? Kayak lu deh, lu sekolah, mungkin lu langsung sarjana. Nah, SD dulu belajar proses, SMP, SMA, lulus sarjana, ambil lagi sekolah khusus, kan proses sehingga lo jadi pengacara. Nggak mungkin lo datang lu ngelamar jadi pengacara, nggak mungkin. Lo gimana? Semua itu proses, nggak ada yang bisa disalahin. Lo mau nyalain siapa? pertama, gue mau nyalain Tuhan. Alasannya? Kita percaya kan Tuhan ini yang mengatur jalan kehidupan kita kan. Betul gak? Rezeki, maut, lahir dan mati. Kenapa perjalanan hidup kita nggak dibuat mudah sama Tuhan? Sekarang pertanyaan gue, lo menyalahkan Tuhan, apa yang sudah lo lakukan buat Tuhan? Beribadah, misalnya, bukan jangan nunjuk gua doang, Ya maksudnya kan pertanyaan manusia pada umumnya. Ya, iya. Pertanyaan Ntar seolah-olah ntar gua enggak lah kan. kayaknya Sekarang lo bilang lo nyalain Tuhan. Sekarang apa yang lo sudah lo lakukan untuk Tuhan? Apa kalau menjalankan syariatnya? Apa kalau menjalankan kewajibannya? udah yakin? 70%, Apa kalau meninggalkan larangannya? 45%. Apakah Tuhan marah? Ya mungkin karena itu. Itu lo tahu kenapa Tuhan marah, karena lo menjalankan yang bukan yang dilarang. Tuhan kayak lo nih, lo disuruh mak lo jangan main di got,
Lo main di got kecemplung, mak lo marah terus lo dimandiin. Salah siapa? Mak lo yang salah. Kita. Ya udah, jangan suka nyalain Tuhan. Tuhan itu nggak salah, kita yang salah. Orang yang paling miris ya, itu orang yang selalu menyalahkan, tapi dia nggak mengintrospeksi. Itu miris buat gue. Lo selalu menyalahkan keadaan, lo selalu menyalahkan Tuhan, lo selalu menyalahkan sesuatu, tapi lo nggak introspeksi diri. Itu miris. Miris sekali kalau menurut gue. Sebenarnya lo jiwa sosial lo tinggi banget. Enggak juga. Gue jahat sama orang, lo tanya ya. Cara pandang lo luas juga tuh. Gue jahat lo. Sebenarnya gini. Ya cara pandang luas itu kan tergantung kita bergaul, ya kan? Dalam bergaul itu kan kita harus tahu mana yang kita ambil, mana yang baik, mana yang buruk, mana harus kita buangkan. Oke, gitu kan kita bergaul sama 5 orang. Pasti dari setiap satu orang itu punya sisi yang baik. Kita ambil, kita gabungkan. Yang buang kita, yang jelek kita buang. Gitu loh. Makanya gue bilang introspeksi itu penting. Daripada lo selalu menyalahkan sesuatu, mending lo introspeksi diri. Kenapa gue bisa begini? Kok orang bisa begini? Kenapa gue gak bisa? Badan gue sama, dikasih Tuhan sama, otak yang sama, mata yang sama, mulut yang sama. Kenapa gue malah menyalahkan iri? Oh dia bisa begitu, gue nggak, kenapa? Hah? Iya kan? Iya. Bener gak? Kayak lo sekarang menyalahkan negara, bantu dengan diri juga. Ngapain lo nyalain negara? Gue nggak nyalain negara bang. Hah? Nggak usah gitu, introspeksi aja. Poin utama itu introspeksi. Apa yang udah kita dapat disyukuri, apa yang kita udah. Tunggu dulu. Apa yang lo dapat harus disyukuri, betul. Tapi dengan catatan, rasa bersyukur itu ada 2, dengan ucapan dan perbuatan. Ketika lo bersyukur, dengan lo berterima kasih kepada Tuhan aja, itu lo udah bersyukur. Tapi lebih baiknya ketika lo berterima kasih kepada Tuhan, lo juga melakukan sesuatu. Karena di setiap yang lo dapat itu ada milik orang lain. Kalau cuma terima kasih, ya kalau menurut gue sayang gitu loh. Sama aja lo kayak gini, lo dikasih nih, lo masuk ke rumah, cuman sampai buka pintu doang, lo nggak sampai ke dalam, ya kan? Bener gak? Kayak lo misalkan dikasih gaji 10 juta gitu. Terima kasih Tuhan, selesai. Tapi lo makan sendiri, sementara di 10 juta itu ada hak orang lain. Kenapa lo nggak keluarkan? Nah, gue mau. Nah, Pasti gue ingat itu. itu. Nggak kan ada biasanya warga, kawan yang kayak gitu ada bang, maksudnya. Jadi ya memang sifat manusia lah begitu. Ya makanya gue bilang lo gak usah pusing mikirin orang. Sukses, senang, sakit, mati, itu lo sendiri yang ngejalanin. Ya kan? Ya. Cuman ketika lo senang ya lo berbagi. Ketika lo sakit lo jangan mengeluh. Ketika lo dikecewakan lo santai. Kan begitu. Apalagi coba? Lo mendingan jadi kiai aja bang. Ya? Nggak. Kok jadi kiai sih? Nggak. Maksudnya lo tuh kayaknya jiwa ketuhanan lo cukup lah. Enggak juga lah, gue masih belajar. Banyak, masih banyak dosa lah. Jadi gitu aja. Kalau masalah dosa enggak, gue nggak tahu ya. Pahala dan dosa gue nggak pernah catat soalnya. Pasti lo hitung-hitung lo Enggak, gue nggak pernah hitung itu karena buat gue nggak penting. Karena apa lo? Ada tugasnya sendiri lah. Ya itu. iyalah, sekarang gini, dosa, pahala. Pahala gue itu nggak bagus dan nggak akan mampu gue hitung. Dosa juga begitu. Gue hitung, gue nggak akan mampu hitung dosa gue. Karena kan dosa nilainya nggak ada. Kayak contoh gue ngeledek lo, dosa kan? Nilainya berapa ya? Ya. Ya kan? Terus gue ngelpak lo, dosa kan? Ya. Nilainya berapa ya? Ya kan? Ada yang ngitung sendiri lah. Nah iya, ngapain gue hitungin? Bener gak? Hidup itu kan harus dijalani dengan berproses. Urusan hasil kan Tuhan yang menentukan. Kenapa kita pusing-pusing, simpel aja. Hidup itu kalau kata Gus Dur,
gitu aja pada bikin repot. Ya kan? Jadi gitu aja kawan muda. Jadi cukup menarik sih sebenarnya diskusi sama orang manusia satu ini. Jadi gitu aja. Oh ya, ada mau pesan gitu untuk masyarakat sosial kita nih, Enggak lah. atau mau ada yang untuk kawan muda yang mau berwirausaha atau apapun terakhir. Contohnya mau mati Oh, dong bukan, gue. maksudnya pesan Enggak lah. Ya kalau gue sih pesannya gitu doang. Nggak usah sibuk mikirin orang, introspeksi diri sendiri aja. Nggak usah selalu menyalahkan. Introspeksi aja. untuk masyarakat sosial yang lagi berbantuan sosial. Sosial. Ya kalau bisa nggak usah bergantung lah dari apapun. Karena gini loh, ketika kita bergantung pada manusia, itu kecewa yang kita dapat. Teruslah berusaha dan berdoa. Udah itu aja. Kalau kita bergantung, apalagi bergantung pada manusia, pasti sakit. Tuh. Jadi dibawa enjoy aja, jalanin aja, nikmati dari setiap prosesnya. Yang penting itu tidak melupakan dalam hidup itu cuma 3 sebenarnya: berusaha, berdoa, dan yang terakhir itu manajemen. Manajemen paling penting. Penting banget. Udah itu aja. Kalau nanti masalah kita sukses atau enggak, itu beda cerita. Karena gini loh, hasil akhir itu bukan kita yang menentukan, tapi setidaknya kita sudah melakukan sesuatu dan berproses ke arah yang lebih baik. Itu aja. Simple. Jadi Oke. itu kawan muda, terus berjuang, tetap semangat dan tetap hidup walaupun hidup tidak berguna. Semangat.